Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat sehat dan juga tentunya nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah kumpulkan kita di malam hari ini di majelis tahsin online Gak Gaji Gak Asik ini. Ya, tentunya di hari Jumat malam seperti biasa adalah sesi materi yaitu kitab Asy-Syafi'i, ya, dalam rangka untuk membahas atau berkenaan dengan tajwid Al-Quran, ya, dan tentunya ini sebagai upaya kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita untuk bisa semakin fasih tentunya. Dan sebelum kita mulai, Anda ingatkan buat Anda pribadi dan untuk kita semua agar senantiasa selalu mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Rudini serta bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita untuk bisa semakin fasih. Baik, untuk selanjutnya Anda serahkan kepada Ustaz Rudini. Tafadhol Ustaz. Baik, ya sebentar.
Baik, Bismillah. Kita mulai teman-teman. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, sahabat yang baik, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang berhak diibadahi dengan benar, zat yang maha agung, maha sempurna. Sudah sepantasnya kita untuk terus memuja dan memujinya dan bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sahabat yang baik rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai rutinitas kita yaitu belajar ya uh, ilmu Al-Quran, salah satunya adalah ilmu tajwid. Ini sudah jadi patokan sebagaimana perkataan Imam Al-Jazari ya dalam matanya, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu. Jadi membaca Al-Quran dengan hukum tajwid hatmul lazimu, maka dia hukumnya adalah wajib ya. Man lam yujawwidil qur'ana asimu, atau man lam yusahhil qur'ana asim. Ya, jadi barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, atau dia misalnya puas dengan itu saja, faqad asim, maka dia berdosa. Sebentar teman-teman. Baik, dia tidak mau belajar, dia puas dengan apa yang misalnya, oh saya ini bacaan saya bagus misalnya, tapi tidak sesuai dengan kaidah mutajwid, maka dia faqad asim, maka dia berdosa. Jadi belajar mutajwid itu hukumnya wajib. Ustaz, wajib kifayah ya? Ya, wajib kifayah. Akan tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib ain. Ya, harus. Ya, maka sebagian mengatakan ya wajib ain, maka dia harus belajar. Ya, karenanya ya, maka kalau kita tidak membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, maka dia berdosa. Baik. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sampai di bab, yaitu eh, sifat huruf yang dia tidak memiliki lawan. Yang mana sudah kita pelajari, yang pertama namanya sofir. Ya, hurufnya sin, zai dengan sode. Ya, sebagaimana dalilnya sofiruha sodun wa zayun sinu. Yang kedua namanya sifat qalqalah. Nah, kemarin kita berdiskusi tentang qalqalah, ya. Banyak sekali qalqalah ini. Jadi, oh, dia Ustaz. Ya. Baik. Kemarin Ana sudah bahas tentang qalqalah sughra dan
qalqalah kubro. Ada yang mengatakan kemarin qalqalah sugro Ustaz, yang dia di tengah, qalqalah kubro yang di akhir. Ya, ya. Ada juga ada qalqalah akbar atau kabir. Ya, ya bebas itu penamaan saja, kaidah penamaan. Jadi apa asal jelas dari siapa dan dari mana dapatnya. Ya, ada qalqalah kabir atau akbar itu ya di beberapa matan mungkin ada ya. Ya, nanti kita cari di sepertinya saya pernah lihat ya. Ya. Karena teman-teman kemarin dari mana dapat ya nggak tahu Ustaz, saya tahu gini-gini aja ya. Harus tahu ya teman-teman. Nanti saya carikan di kitab namanya kitab Hidayatul Mustafid bisanya ada. Ya, terus apa lagi teman-teman? Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Sugro artinya dia memang ya kecil dan kubro artinya besar. Kenapa Ustadz? Sama-sama mantul kok. Kan sama-sama mantul, kenapa harus besar, kenapa harus kecil? Apakah suara pantulnya yang besar atau suara pantulnya yang kecil? Ya, mudah-mudahan hari ini kita selesaikan qalqalah ya dengan problematikanya yang terjadi pada diri kita bukan pada qalqalahnya ya. Jadi kalau bisa alhamdulillah kalau selesai alhamdulillah bisa cepat selesai bisa ya cepat ke materi selanjutnya. Terus apa? Ya qalqalah ini ya misalnya ada sugro dan kubro. Kenapa kok dia sugro kan kubro gitu? Kenapa? Kan sama aja tuh pantulannya sama. Apakah suaranya yang besar atau kecil? Baik. Ya, jadi sugro itu ya dia tidak ada istilahnya yang membuat dia sugro kubro itu hanya tertahan pada huruf yang sukun itu. Kalau dia sugro, dia seperti tertahan mengalir. Contohnya misalnya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Jadi dia misalnya qul huwallahu ahad. Dia ada tertahan sedikit kalau pantulannya sama ya teman-teman. Karena huruf sukun itu, sukun qalqalah itu ya misalnya ba, ba, ba. Dia ruhnya adalah sukun berarti ab, berarti b. Sama ketika dia qalqalah ab. Misalnya qad aflahal mu'minun. Misalnya qad berarti apa namanya? Ini adalah d. Qad di adi. Ya, misalnya qul huwallahu ahad. Ahad, ahad, ahad. Dia tertahan sedikit baru dilepas. Misalnya qul huwallahu ahad. Ya dengan lam yalid wa lam yulad. Ahad, ahad, ahad. Ya. Terus yang mana sugro Ustaz? Kubro gimana Ustaz? Ya tertahannya agak lama. Misalnya tabat yada abi lahab wa tab. Misalnya atau dzalikal yaumul haqq. Ya seperti itu. Ya, ya secara pantulannya sama aja. Ya. Akan tapi tertahan dengan tidak tertahannya. Baik. Kemarin saya jelaskan kalau sugro kaidahnya adalah apabila dia sukun asli, mau dia di tengah, mau dia di akhir, maka dia dinamakan qalqalah sugro. Ya. Qalqalah kubro, ya, qalqalah kubro, dia berada di akhir, ya, karena dia sukun, karena dia sukun, apa, maaf, dia diwakaf, dia sukun aridoh karena diwakafkan. Katanya, dia sukun aridoh, dia sukun palsu karena dia diwakafkan karena sebab wakaf. Sampai di sini bisa difahami teman-teman? Baik, alhamdulillah. Kayak kalau diam itu berarti paham aja gitu. Intinya gitu ya. Itu palsu. Maksudnya itu palsu itu yang kayak seperti apa, Ustaz? Berada Baik, di akhir sukun. ya. Baik. Mana sukun palsu itu bagaimana maksud saya ya? Sukun palsu itu maksudnya adalah yang tadinya dia berharokat karena dia wakaf jadi sukun. Contohnya,
Qul huwallahu ahadun. Jadi kalau dia sukun, qul huwallahu ahad. Paham? Misalnya, paham ini? Kalau sudah paham, sudah saya lanjut lagi misalnya. Ya, contohkanlah sekalian, Ustaz. Ya, misalnya, qul a'udzu birabbil falaq. Harusnya kan, qul a'udzu birabbil falaqi. Ya, al-falaqi. Tapi karena dia waqaf, maka terjadilah sukun. Nah, yang terjadi sukun itu namanya sukun aridoh, sukun palsu. Ya, falaq. Yang tadinya falaqi jadi falaq. Falaq. Paham? Baik. Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Pokoknya kalau dia itu pasti saya anggap itu paham sepaham-pahamnya. Ya. Oh, kalau yang kubro kalau ada harokatnya, kalau yang 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 itu kita kalau nandain kalau yang sugro ada harokatnya, kalau yang kubro tuh yang kubro ndak ada apa ya? Oh tapi ada sama-sama. Oh tapi tanwin apa ya Pak ya? Pak Ustaz. Ya, berarti ini belum paham. Ya, berarti ini belum paham. Makanya kalau belum paham jangan diam, Bu. Saya lanjutkan. Kalau diam bukan berarti saya nggak paham. Baik, saya ulangi ya. Qalqalah sugro, qalqalah sugro, qalqalah sugro, tandanya sukun asli. Paham? Sukun asli maksudnya tanda sukun itu misalnya ab, aj, ade, alko, alko. Misalnya gitu. Ya, nah, jadi itu sukun asli. Sukun palsu yang mana Ustadz? Yang sukun palsu itu yang disebabkan karena dia wakof. Mau dia mau dia tanwin, mau dia harokat, mau dia tasdid, maka disebut dengan ada tandanya. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya? Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, selanjutnya adalah ya, yaitu itu qalqalah sugro tadi sudah ya, dan qalqalah kubro. Ini kita singkirkan dulu, kita pisahkan dulu yang ini ya. Sekarang kita masuk pemateri baru, bukan pemateri, materi yang baru tentang qalqalah juga. Masih tentang qalqalah yang tadi itu kalau bisa kalau di lembaran baru cari lembaran baru ya. Sekarang kita masuk ke bab yang beberapa pendapat masyayikh ya tentang qalqalah. Yang pertama namanya qalqalah sugro. Tetap kaidahnya qalqalah sugro ini apa? Dia apa? Dia Sukun asli sukun asli. Tetap tertahan pada bedanya. huruf sukun. Nah, sukun asli. Yang kedua, namanya qalqalah kubro. Qalqalah kubro ini dia disukunkan karena dia waqaf. Ya, dia sukun karena dia waqaf. Baik, ya. Baik. Ya. Terus tandanya itu yang kubro ini adalah dia apa? Nah, tandanya adalah dia berharokat. Misalnya mau dia tanwin, mau dia baris atas, baris bawah, baris dumah, ya makanya dikatakan qalqalah kubro. Yang ketiga namanya qalqalah ma'a kubro. Ya, yaitu qalqalah yang diakhiri dengan tanda
tasydid. Baik, ini sudah dicatat teman-teman? Sudah Ustaz, diakhiri dengan Baik, tasydid. baik, pokoknya dicatat baik-baik. Ini yang Anda temukan, yang Anda dapatkan dari ulama, yaitu Syekh Ali Muhammad bin Ba'alawi dari Hadramaut waktu dulu daurah di Bandung ya, di Darut Tauhid daurah kurang lebih 1 mingguan. Sama dengan Ustadz Ganjar Abu Muhammad, Ustadz Maulana ya, guru-guru kami ya. Baik, yang dapat ketiga ya, yaitu qalqalah sugro, tetap dengan kaidah apa? Kaidahnya adalah apa? Sukun asli. Sukun asli. Kenapa anak tanya terus? Biar melekat teman-teman. Walaupun teman-teman sudah bisa, penting anak tanya terus. Sukun Ya. asli. Terus yang kedua namanya qalqalah ma'asugro. Ma'asugro ini ya, bagaimana tandanya? Sugro. Ada yang masih ingat? Baik. Tawadu teman-teman. Baik, qalqalah ma'asugro itu adalah dia tandanya harokat ya, harokat entah dia tanwin dan dia harokat fathah kasrah dhammah. Ini dia apa tadi? Ma'a surah. Nah, Sebentar Ustadz, berarti berbeda dengan ini ada persamaannya berarti dengan kubro Ustadz. Itu kan tadi berharokat, ya, jadi mau tanwin ya, berharokat, tasdid sama ya, persis dengan maaf ya, gitu ya. ya. Sudah Ana bilang tadi, pendapat yang pertama di lembar yang pertama, pendapat yang kedua di lembar yang kedua, sekarang pendapat yang ketiga. Ya, paham maksud saya kan? Biar tidak menyomot lagi, Ustaz kok sama dengan ini. Nah, senang dulu, tenang dulu. Sudah, sudah. Ah, sudah. Oke, Aman. ya kita ada bisnis sama duit. Nanti siapa yang mau berbisnis, saya datengin rumahnya ya. Insya Allah. Tapi jangan ke Jambi, kejauhan. Terus apa lagi? Tadi sampai mana? Kalau sukro, Nah, sukro. kubro. Baik. Kubro. Sekarang yang kubro. Yang kubro yaitu sebelumnya diawali dengan mad. Saya ulangi. Sebelumnya diawali dengan mad. Contohnya, misalnya apa? Surah Al-Buruj. Al-Buruj itu diawali dengan mad. Al-Buruj ya, diawali dengan mad. Maka ini masuk dengan qalqalah kubro karena tertahan oleh, dipahami teman-teman. Coba teman-teman lihat surah Al-Buruj. Ya, kalau yang sudah hafal ya alhamdulillah ya. Al-Buruj ya, dengan apa? Ya, di akhir Al-Buruj itu ya, dia ada madnya. Misalnya contohnya ya, di ayat pertama wassama'i dzatil buruj, ada tertahan sedikit, maka maksud dengan qalqalah kubro kalau pendapat yang ketiga ya. Wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud.
Ya, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Misalnya seperti itu. Oh, nah, sampai ila akhir ayat. Ya. Ya, jadi apa? Qalqalah sughra ma'a sughra, qalqalah kubra. Ya. Ya. Qalqalah kubra tadi mana? Yang diawali sebelumnya apa? Sebelumnya mad. Ma- ma- Sekarang yang terakhir namanya Maud. qalqalah ma'a kubra, yaitu qalqalah ma'a kubra, yakni qalqalah yang diakhiri dengan tasydid. Tasydid. Baik. Nah, jadi Ustaz kok sama dengan yang ini, dengan namanya juga pendapat ya. Ada yang kesamaannya, ada kesamaannya. Lantas yang mana diambil Ustaz? Semuanya diambil. Jadi dijadikan khazanah keilmuan. Nanti saya sampaikan mana yang cenderung. Oh iya, sini. Nah, simpan, simpan. Bobo ya. Ya, mau minum dulu baru bobo. Oh, ya udah. Ya udah sana. Iya, sana. Baik, saya ulangi. Ustaz, bagaimana? Ini kan pendapatnya ada tiga. Ya, sugro, kubro, sugro, ma'a sugro, kubro, sugro, ma'a sugro, ma'a kubro. Gimana yang diambil Ustaz? Ya, atas teman-teman, Ustaz, mana yang diambil? Pasti begitu. Semuanya dijelaskan sama murid-muridnya. Kalau punya murid, jelaskan semuanya. Bahwa kol-kolah itu ada ini. Ya, pendapat dari ini. Nah, ini pendapat dari guru saya, namanya Syekh Ali Muhammad bin Ba'alawi dari Hadramaut Yaman. Karena berguru langsung dengan beliau. Ya, waktu daurah kurang lebih ada semingguan daurahnya. Baik, terus sekarang sudah jelas teman-teman qalqalah, mengenai qalqalah. Ada Maaf, yang Jelas. dia tadi kol-kola diakhiri dengan apa, Ustaz? tasdid, pendapat yang ketiga. Tasdid. Mm, Baik, sampaikan semuanya. Terus cenderung yang mana Ustaz? Nah, kecenderungan yaitu ambil yang pertama, saya sering saya sering sampaikan, baik. Jadi kecenderungannya yang mana? Jadi anak ambil kecenderungan yang sukuro, kubro, kubro. Ya, jadi yang seperti itu. Jadi terus yang mana yang maksudnya tadi yang al-buruj, ya maksudnya ke kalau kubro. Ya. Terus yang tadi masuknya misalnya yang eh harokat, misalnya harokat, ya yang maksudnya kalau kubro. Ya. Yang kalau sugro yang tetap sukun asli. Yang kalau ma'a kubro tetap yang tasdid. Nah, gitu. Tapi ada yang kalau sugro dan sama kubro ya enggak apa-apa. Ya, bisa seperti itu. Enggak masalah. Namanya juga pendapat. Ya. Kalau mau singkatnya ya seperti itu. Kalau sugro yang kubro yaitu kalau kalah yang sukun asli dengan sukun alif sudah selesai. Ya, tidak melihat tanda. Misalnya kalau orang ketes tuh kan ada ini ada tasdid, ini enggak ada tasdid, kenapa dia sama-sama gitu. Sama-sama kubro sama sugro gitu. Apa bedanya? Nah, baru kita jelaskan hal demikian.
Baik, sudah. Mengenai qalqalah sudah. Baik, sekarang kita bahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca qalqalah. Ya, ada nggak kesalahan Ustaz yang sering terjadi? Ada. Kapan teman-teman kesalahan tersebut? Yang tersebut ketika qalqalahnya ditambahkan dengan hamzah. Contohnya gimana? Sekarang contohin. Misalnya, qul huwallahu ahad. 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 Allahu samad. Samad. D. E. E. Nah, itu penambahan hamzah. Ya, Syekh Dr. Aiman Rusdi Suhaid Hafizahullah yang menjelaskan bahwa apabila menambahkan atau mengurangi daripada Quran, maka dia berdosa. Karena bisa jadi dia menghilangkan maknanya atau menjadi maknanya berubah. Baik. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Ustadz, bisa Baik. dicontoh tuh soalnya kan kebanyakan kasab. Misalnya kasab ada di belakangnya, memang itu salah ya Ustadz? Contohnya misalnya Kasab. tab, ya itu tidak masalah. Itu yang begitu. Bukan tapi dia lebih ke eu. Oh iya iya iya, makanya itu. Jadi bingung tadi. Misalnya qul huwallahu ahad. De itu salah. Ya memang salah. Ahade misalnya salah. Jadi dia mantulnya itu natural, bukan dibuat-buat. Ya, misalnya dibuat bagaimana? Qul huwallahu ahad misalnya. Agar tapi yang benar dia memang mantul terlepas. Misalnya qul huwallahu ahad. 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 Allahus samad. Aduh ya Rabbi. Baik. Jadi dia hanya apa? Iya. Terima kasih. Ya, Bapak ya. Ya, sana. Kata. Baik, saya ulangi. Jadi qalqalah itu makanya belajarnya bagaimana di Iqra tuh, buku Iqra tuh ada tuh aja ada atau aku ya. Di buku Iqra itu kalau nggak salah di Iqra berapa tempatnya? Iqra 5 atau Iqra 4 gitu. Abe, aja, aja, ade, aku. Iqra 4. Iya, Iqra 4 tempatnya kalau tidak salah. Jadi belajarnya abe, abe, bukan bedakan antara abe dengan abe, ade, ade, beda dengan ade, 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 ade. Ya misalnya saya contohkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bukan qul huwallahu ahad misalnya. Beda dengan ahad, ahad dengan ahad. Ya. Jadi beda yang dibuat dengan memang dia murni lepas, dia menentu lepas, dia tertekan terlepas. Karena dia punya sifat namanya syiddah, ya. Syiddah itu dia kuat. Ya. Kalau tidak ada sifat yang di dalamnya ada sifat qalqalah, maka dia tidak akan bisa berbunyi. Misalnya ba, ab, dia syiddah, ab, nggak akan keluar suaranya. Adalah sifat dia qalqalah. Jadi mantul terlepas.
Abe. Nah, jadi dia mempunyai sifat dua. Makanya tidak bisa kita hilangkan sifat-sifat daripada huruf-huruf tersebut, teman-teman. Di antara cara yang mengetahuinya adalah disukunkan. Disukunkan. Misalnya dari hamzah sampai ya sukunkan. Hamzah misalnya mu minum berarti nah, u, e. Nah itu. Misalnya ba, be, be, ta, at, sa, misalnya ha. Misalnya kalau kha. Misalnya kalau misalnya ain, a, misalnya a, a, gitu. Jadi sukunkan dengan cara apa? Mengetahui sifat dan makhrajnya maka dengan cara disukunkan. Jadi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi adalah apa? Ya, qalqalah yang ada penambahan huruf. Contohnya penambahan huruf hamzah. Ahad, ahad, watab, masad. Apalagi sering terjadi di lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Bukan begitu. Lam yalid wa lam yulad. Bukan lam yalid wa lam yulad. Bukan begitu. Jelas beda terdengar misalnya qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbil falaq misalnya. Jelas berbeda. Nah, makanya saya sampaikan kesalahan yang sering terjadi ketika membaca qalqalah yaitu penambahan hamzah di akhirnya. Baik, mengenai qalqalah sudah bisa difahami. Insya Allah sedikit. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke pembahasan satu lagi ya. Berarti kita istirahat. Nanti boleh teman-teman karena banyakan ya. Karena banyakan ini boleh nanti mensetorkan kepada saya surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas. Ya, Qul huwallahu ahad, Allah samad. Karena apa? Kenapa saya surah Ikhlas? Karena ada tuh yang Al-Masad atau Al-Ahab misalnya ya, yang agak panjang. Kenapa milih Al-Ikhlas Ustaz? Ya, karena ini ayat favorit teman-teman ya. Ayat favorit kita ini. Ketika sholat dua Dalam sholat. tuh, Pak Dwi ngaku lagi. Ya, jadi ayat favorit kita. Baik, Yang lain lah. ya, ya jangan berubah ya. Baik, bukan kedua. Sifat selanjutnya yaitu namanya lin atau layyin bisa. Ya, ya, lin. Ya, apa bedanya dengan madlin Ustaz? Nanti kita bahas. Lin itu sifat, madlin itu hakam. Ya, saya ulangi, lin itu apa? Sifat, madlin itu hakam. Ada yang baru tahu ini? Ada Ustaz, saya baru tahu. Ya, apa? Saya juga baru ngasih tahu kok. Baik, lin itu apa tadi? Sifat khusus ya. Kalau madlin itu apa tadi? Ahkam Ahkam. atau hukum. Apa artinya ahkam itu? Hukum. Hukum. Ya, misalnya hukum mad. Nah, madlin ini masuk kepada hukum mad. Nanti kita bahas hukum mad panjang lebar insyaallah taala ya. Mengenai ahkamul mad, aqsamul mad. Ya, mad bisa bab hamzah, mad bisa bab sukun ya. Dan banyak sebab mad ya, mad asli sebagai dalil mad ya huwal madduz zaid 'ala al-mad al-asli bisababin min hamzin au sukun.
Atau misalnya li'anna sahibut tabiatis salimati la yanqusu an ahadihi wa la yazidu alaihi. Ya, banyak kaidah-kaidah tentang mada. Baik, nanti kita pelajari insyaallah taala. Kalau ada waktu dan kesempatan. Masih ada usia ya. Baik, lin lin itu bisa berarti halus, bisa berarti lembut, bisa berarti lunak ya. Lin itu bermakna bisa halus, bisa lembut, bisa lunak. Jadi jangan sampai membaca lin itu seperti orang marah misalnya. Maliki yaumiddin itu enggak ada linnya itu. Enggak ada linnya. Yaumiddin misalnya. Atau misalnya khauf misalnya. Quraisy misalnya. Kalau misalnya sering terjadi di inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Laila tidak ada. Kalau Laila di Indonesia ada ya. Laila Kadam. Laila Kadam atus zaman bahula. Pak Henry masih mungkin masih TK Pak Henry ya. Saya juga belum lahir. Oh, udah lahir saya mah Laila Kadam mah udah lahir saya. Kok jadi artis lagi. Baik, mohon maaf teman-teman. Baik, itu apa? Ya, lean itu maksudnya apa ya? Tadi apa? Ya, artinya bisa berarti lembut, bisa berarti halus, bisa berarti lunak. Itu dia keluarnya suara itu dengan suara yang sangat mudah sekali. Ya, dengan mudah. Ya, ada dua huruf. Ada dua huruf terkait dengan makhraj atau sifat mamad. Sifat lin, yaitu ya dengan wawu yang dia disukunkan fathah. Saya ulangi, ya dengan wawu yang disukunkan dengan fathah. Maka ini disebut dengan lin. Ya, sifat lin. Misalnya, contohnya itu kalau mau melatih lin, ya dari A sampai Ya bisa. Aina auna, baina bauna, taina tauna, taina sauna. Ya, bisa. Atau sebentar, saya lihatkan ada buku saya. Bentar.
Baik, teman-teman, maaf. Nah, anak dulu pernah belajar ya, namanya Baghdadiyah. Ini metode yang bagus sekali. Ada belajar juga, namanya belajar belajar Lean ya. Belajar Lean di halaman 5 ya, metode Baghdadiyah. Ya, una aina ina anun bana buna buna baina bina banun tana taunatin. Itu kayaknya Pak Henry belajar itu. Kalau yang Nah, Ustaz. ada yang belajar Ana ya tuh? aina anun. Itu belajar Lean apa Lean di sana tuh. Ana auna una aina ina anun bana bangun. Ya Allah anakku solehah, ini bukunya Abi. Dulu Abi masih kecil SD, sebelum SD belajar pakai buku ini, masih sekarang saya simpan. Ini teman-teman yang masih saya simpan sekarang nih, buku saya ngaji dulu. Ini kitab saya dulu. Ini eh saya Pak Hendri kayaknya masih nyimpan kayaknya. Ini dulu saya ini sebelum SD. Ini sudah saya lakban teman-teman, sudah robek. Robek tuh. Ya, saya masih simpan. Pak Hendri masih ada. Tuh, ada juga tuh. Ini namanya Baghdadiyah ya, teman-teman. Nah, jadi apa namanya? Cing. Sini. Jadi buku ini masih tulisan tangan hadirin ya. Ininya tuh masih tulisan tangan. Kayak gini-gini masih tulisan tangan. Tulisan tangan. Wah itu tulisan tangan semua ini yang ini nih. Ya, jadi eh ya gitulah, Masya Allah. Ini buku ini kalau saya ingat ini saya gara-gara bukunya saya dilempar sama bukan dilempar, dipegang baju saya sama bapak saya terus dilempar dari tempat ngaji sampai pekarangan rumah. Ya Allah, ya itu ya. Jadi Lin itu ya kalau mau belajar dia belajarnya ayina awuna bayina bauna tayina tauna ya sayina sauna hayina hauna. Jadi lebih ke begini teman-teman. Lebih kalau ke iya-nya itu benar-benar i, u-nya itu wawunya benar-benar u. Jadi jangan sampai dia yau. Maliki yaumiddin salah. Maliki yau liila fi Quraisy. Jangan sampai dia sering terjadi kesalahan teman-teman begini. Liila fi Quraisy. Bukan begitu Quraisy, bukan begitu bacanya. Quraisy, Quraisy, Quraisy. Cepat ya bukan Quraisy, Quraisy bukan begitu. Ya. Jadi cepat. Nah, misal juga apa eh atau amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Khauf. Jangan dia khauf. Khauf bukan begitu. Khauf. 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 Ya. Jadi cepat makanya eh, bisa ditulis lah ya. Tadi aina auna baina bauna taina tauna sayna sauna ya hayna hauna jayna jauna khayna khawna ya dayna dauna zayna zauna rayna ray. Pokoknya tulis seperti itu ya au tapi tambahkan nanya biar enak. Aina auna ya aina auna. Nah ya baik. Masya Allah itu ya namanya lean ya lean. Jadi kalau dulu saya belajar Baghdadiyah ini teman-teman, beres Baghdadiyah kita bisa ngaji ya, kita bisa ngaji lancar. Anak itu kelas 2 SD sedang ngajar ngaji dulu ya, karena sebelum SD itu harus selesai dulu Baghdadiyah ini.
Jadi kalau kita belum selesai ini belum sah kita ngajar ngaji dulu. Karena selesai ini paham dulu yang ini. Sampai saya ngerti bab-babnya nih. Abu, tausi, ya, zauji, ya. Masih saya ingat ini. Jadi bagaimana belajar tasdid ya. Allan, ballan, tallan, sallan, jallan, hallan. Itu detail teman-teman. Ya, ya tergeser oleh metode Iqra. Tergeser sama metode Iqra. Ya, padahal metode Iqra ya agak lama kita belajar metode Iqra sampai 6. Kalau ini per bab pelatihan enak sekali ini. Abu, Tausi, Jaiha, Udaw, Zirai, Jashu, ya begitu itulah. Ya, nanti kalau mau ya cari aja kita cari toko buku yang apa? Yang toko buku Hebel ya, toko buku zaman baheula. Pasti ada kitab ini. Ya, saya aja metode Baghdadiyah gitu ada. Ya, kalau mau belajar latihan banyak sini. Jadi anakum ainakum, ya, ada banyak kan. Inakum aunakum, unakum gitu kayak gitu. Nanti bisa belajar ya. Banyak latihannya di sini. Jadi Itu makanya waktu kecil. ya, makanya tidak salah kalau apa beres ini ya bisa ngaji kita. Kutiba, zukiru, ya zukir. Jadi buku ini ya, ya Masya Allah eh, yang mengantarkan saya sampai saat ini ya. Jadi begitu. Ini jus ama dak Ustaz? Hah? Namanya jus ama dak? Ini zaman Iya, dulu saya Ustaz. iya jus ama, jus ama. Ya, Ada yang ada kayak gini nih. Tamsi Jaiha. Juz Terus amma, ada kaidah Baghdadiyah. Di sini ada kaidatun Baghdadiyah ya, Baghdadiyah. Ya, ada. Makanya ini saya Masya ada, Allah. Masih ada, Bu. masih ada. Ya, itulah latihan pakai itulah. Bagus itu. Kalau nggak salah waktu apa yang alif-alifannya itu kan kalau kalau ikro itu kan bacanya a ba ta gitu ya, nggak alif. Iya, Kalau yang itu kan alif fathah a ya. gitu, alif kasroh Hmm, i gitu. Kayak gitu ya. ya Ustadz ya. Nah, makanya bagus ya. Baghdadiyah ini bagus. Ya, bagus. Baik, teman-teman. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita di beberapa bulan saat baru lihat buku itu. Apa kau ketawa-ketawa? Ha? Batu. Apa batu? Batu. Segala ayam segala disimpan kamu mah batu disimpan di kantong abit di pesak abit ya. Mah batu mah ini. Hmm, dah ini Iwan ini sudah simpan dah. Maaf ya. Neng duluan tidur ya maaf ya. Ya. Baik teman-teman. Ada yang perlu didiskusikan? Mohon maaf. Tidak ada. Baik. Berarti kalau kalah dengan Lin masih apa namanya masih aman. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di pembahasan tentang inhiraf dan seterusnya insya Allah taala. Ya, kalau ada masih ada dianugerahkan diberikan usia dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur-syukur nih alhamdulillah sakit kepala saya sudah mendingan sudah reda ya. Yang semalam itu saya talaki sama teman-teman itu sambil nyungsep. Jadi sambil nonggeng. Sakit kepala. Nah, kalau ini sekarang nih tinggal sebelah ini doang nih. Tinggal di sini sakitnya. Oh, kemarin di sini. Ini. Wow, udah kalau itu mah udah nggak bisa duduk saya. Ya, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa nih tinggal sebelah ini doang. Tinggal di sini sampai sini doang sakitnya. Ya. Ya, dulu pernah dulu waktu kelas Pak Henry teman-teman ya. Saya sakit tuh langsung saya langsung keluar udah nggak tahan itu. Waktu dulu itu masih saya ingat sampai sekarang. Ya, jadi gitu teman-teman ya sama kalau lagi kampus itu ya mohon maaf bisa saja saya langsung on apa off kamera langsung saya nyungsap itu udah saya sujud lah paling enak tuh posisinya sujud begini
nggak terasa sakit. Baik, itu teman-teman dari Ana, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diajarkan ke teman-teman yang lain, yang bisa ditularkan teman-teman yang lain ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu kesehatan, ya kemudahan, kelapangan untuk bermajelis ilmu, dan mudah-mudahan juga dianugerahkan kita untuk bisa bermuajahah ya, bertatap muka, liqa mubasyarah ya, sebagaimana yang ya, saya inginkan bisa bertemu langsung sama teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa kita liqa mubasyarah dimanapun ya, mau di Bandung, mau di mana, yang jelas ya ada keinginan besar buat hijrah lagi ke kota Kambang ya, ke kota Parahyangan, insyaallah. Insyaallah. Jadi tapi ini masih wacana saja. Kalau jadi nanti saya keterima di sini, kan ada sekolah baru yang saya akan rintis juga. Ya baru buka tahun ini dan saya diminta untuk merintisnya. Ya nanti kita lihat saja ya. Kalau emang jadi ya saya ngerintis dulu setahun baru saya balik lagi ke Bandung. Ya begitu, karena sebagaimana sekolah yang sudah saya rintis, alhamdulillah bagus. Perjalanannya bagus, ininya bagus. Nah, sekarang saya disuruh ngerintis lagi. Kalaupun jadi ya saya jalankan. Kalau enggak ya sudah saya berangkat ke Bandung. Baik teman-teman, begitu. Gimana? Di mana sekolah yang baru dirintis? Oh, di Lombok, Bu. Lombok. Oh, di Mataram. Ibu mau bikin sekolah? Ayo kita rintis sama-sama. Baik, teman-teman, mungkin cukup dari Ana. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita keistiqomahan di jalan yang hak. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan dan diberikan oleh Allah rezeki usia yang berkah, dan mudah-mudahan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran, dan tentunya yang terakhir mudah-mudahan Allah meringankan hisab kita, menghapus segala kesalahan kita sebagaimana terhapusnya jejak kaki di padang pasir oleh angin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Saya serahkan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak sudah menyampaikan ilmu yang begitu luar biasa ya. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan mencoba mungkin di pekan selanjutnya untuk melatih itunya, ataupun nanti sekalian sama sifat yang lain. Kemudian semoga teman-teman semua bisa bergabung kembali besok ya di sesi talaki insyaallah bersama Ustaz Rudi ini. Baik, kita cukupkan. Selamat beristirahat semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan katsiran, dan semuanya jazakumullahu khairan katsiran. Dan tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.